Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas ABT 4A Malam ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang PBL pemasaran dan penjualan UMKM analisis dari usaha kecil menengah yaitu bucket tumbler BTH. Di sini ada anggotanya saya sendiri dengan Muhammad Fahri Rahman dengan NIM 003. Yang kedua ada Laurencia dengan NIM 014. Terus ada Fatihah Auliani dengan NIM 019. Ada Hani Masfufah dengan NIM 024. Dan yang terakhir ada Ferayanti dengan NIM 029. Nah, untuk bab 1, bagian latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya. Latar belakang. Latar belakang dari UMKM yang kami pilih yaitu penjualannya adalah kegiatan yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan kepada usaha pemuasan kebutuhan serta keinginan pembeli atau konsumen, guna untuk mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba ataupun keuntungan. UMKM Bucket Tumbler BTH merupakan usaha yang dikenal sebagai tempat pembuatan bucket yang ada di Batam. Di dalam usaha ini terdapat berbagai macam variasi, mulai dari bunga, balon, uang, bahkan snack yang bisa dijadikan bucket atau hadiah untuk orang-orang terdekat. Snack bucket merupakan salah satu produk yang baik diminati dan dicari ketika ada acara seperti acara ulang tahun, wisuda, atau graduation, anniversary, dan acara lainnya. Baik, selanjutnya di sini ada analisa change atau perubahan yang terjadi. Pada penerapan UMKM Tumbler BTH ini telah terjadi beberapa perubahan setiap tahunnya, seperti sistem promosinya sekarang menggunakan banyak sosial media yang dapat berdampak penting dalam penjualan bucket tersebut. Perubahan lainnya dapat dilihat dari Tumbler BTH itu sendiri yang dulunya hanya menjual foto Polaroid, sekarang telah berubah menjadi all shop yang menjual pesanan flower bucket. Tidak hanya flower bucket, ada juga money bucket, snack bucket, balon bucket, dan snack box. Analisa customer atau value demander. Customer merupakan hal yang sangat penting bagi UMKM karena ketika kita sedang melayani seorang customer, baik secara online maupun offline, dengan cara yang sangat baik, maka akan berdampak baik juga dengan penjualan. Banyak dari customer Tumbler BTH yang sangat puas dengan pelayanannya, dan ada juga yang kurang puas. Kebanyakan customer pertama kali akan tertarik dengan produk Tumbler BTH dan customer akan melakukan beberapa pertanyaan melalui WhatsApp ataupun DM Instagram terkait tentang harga produk maupun beberapa hari pengerjaannya. Untuk menarik perhatian customer, maka yang dilakukan oleh Tumbler BTH adalah selalu mengadakan promo seperti harga bucket hanya 100.000 yang dimana normal price-nya yaitu 150.000. Harga promo 100.000 tersebut sudah input, bisa request warna kertas, nama, dan kartu ucapan. Tentu dengan diadakan promo tersebut dapat menghindari dari kompetitor lain yang sedang menjual produk yang sama. Oleh karena itu, customer akan lebih tertarik dengan produk yang sedang ditawarkan oleh Tumbler BTH ini. Selanjutnya ada analisa company atau value decider. Company merupakan value decider untuk mengidentifikasi efeknya terhadap perusahaan. 3C lainnya yang harus dianalisis secara baik. Dalam menganalisa aspek 4C, terutama dalam industri perbankan, analisa yang lebih ideal digunakan saat ini adalah analisa TWOS, atau Treatment, Weakness, Opportunity, dan Strength. Selanjutnya di sini ada metric tools. Yang pertama di sini ada strength atau kekuatan. Strength atau kekuatan yang pertama yaitu produk yang dijualkan memiliki banyak jenis yang bisa di-request oleh semua orang. Kedua, sudah banyak testimoni dari masyarakat luas, baik remaja maupun dewasa. Yang ketiga, ada bisa custom sesuai keinginan customer dan dapat dikirimkan kapan saja. Ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, ada jumlah tenaga pemasaran masih sedikit. Yang kedua, pengiriman produk dalam jumlah besar harus memperhatikan pengemasan agar produk tidak rusak. Selanjutnya di sini ada opportunities atau peluang. Yang pertama yaitu produk yang dijualkan Tumbler BTH masih banyak dicari oleh kaum remaja maupun dewasa. Yang kedua, pemasaran utama yaitu akan dilakukan pada kalangan mahasiswa, terlebih ketika ada acara wisuda atau acara besar lainnya. Di sini ada threats atau ancaman. Yang pertama yaitu semakin banyak bermunculan all shop bucket baru. Yang kedua, banyaknya all shop bucket yang sudah ada dari lama sebelum terbentuknya Tumbler BTH. Yang ketiga, pembeli memiliki banyak permintaan yang lumayan tinggi. Selanjutnya di sini ada SO atau Strength Opportunities. Yang pertama ada strategi pengembangan pemasaran melalui internet. Yang kedua, mempertahankan kualitas produk. Yang ketiga, mempertahankan hubungan customer yang baik. Selanjutnya, di sini ada WO atau Weakness Opportunities.
Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan baik tenaga kerja dalam membuat produk tersebut. Selanjutnya di sini ada ST atau strength traits. Yang pertama ada meningkatkan kualitas produk. Kedua, meningkatkan inovasi produk. Selanjutnya di sini ada weakness traits. Yang pertama, mempertahankan kinerja tenaga kerja dengan baik. Yang kedua, mempertahankan penggunaan bahan yang sesuai agar tidak terjadi penurunan kualitas produk. Menganalisis kayak isu. Karena banyaknya all shop bucket yang bermunculan, kita harus meningkatkan produk dengan mengembangkan motif-motif yang bisa menarik para pecinta bucket. Kita juga harus membuat inovasi baru dari model yang sudah ada dan lama di pasaran, dengan membandingkan serta mengambil beberapa sampel dari beberapa toko yang penjualannya paling banyak, lalu menentukan kelebihan dan kekurangan dari tiap sampel dari segi harga, bahan baku, dan harga jual. Juga memperkuat strategi marketing. Implikasi ke ISOs. Bahan utama untuk membuat buket bunga ini bisa berasal dari berbagai macam bahan, seperti bunga plastik, hijab yang dibentuk sedemikian rupa, hingga membentuk karangan sayuran yang disusun sehingga seperti karangan atau buket. Uang yang disusun menjadi karangan, dan lain sebagainya. Usaha ini juga melayani request bahan yang akan dijadikan karangan oleh pelanggan. Pemilik usaha selalu berusaha memaksimalkan hasil karyanya demi kesenangan dan kepuasan pelanggan. Dengan terus berpikir kreatif dan inovatif, usaha buket dan karangan ataupun gift ini semakin lama semakin berkembang setiap harinya, karena sudah banyak peminatnya. Selain dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat dan petani bunga lokal, ada baiknya usaha terus berkembang dan berinovasi. Untuk itu diperlukan wadah yang dapat menampung ide-ide kreatif dan inovasi. Menentukan strategi yang tepat untuk perusahaan dengan melakukan pendekatan bisnis yang tepat, melakukan strategi yang lebih spesifik, lalu melakukan evaluasi dengan melakukan pemantauan pada tiap-tiap bidang, karena dengan melalui pemantauan dan juga evaluasi akan lebih cepat sebuah perusahaan mengidentifikasikan adanya ancaman bisnis yang harus segera diberikan tindakan pencegahan, lalu membuka peluang baru. Presentasi adalah alat komunikasi yang dapat digunakan sebagai media. Umumnya presentasi disampaikan di hadapan audiens. Dan terakhir, digital marketing. Selanjutnya ada pembahasan arsitektur, STV, strategi, tactic, and value. Yang pertama ada segmentation, berdasarkan UMKM, bucket tumbler BTH dengan model segmentasi yang berorientasi di tempat atau lokasi usaha. Di sini jelas owner merasa cukup puas terhadap strategi pengembangan yang diterapkan oleh ownernya sendiri. Selanjutnya ada targeting. Target melibatkan keuntungan dari hasil penjualan barang. Target ini melibatkan barang yang bisa dikonversikan dalam mata uang. Misalnya saja rupiah. Pasti di dalam UMKM bucket ini juga mempunyai target di bidang penjualan produknya, apakah di setiap minggunya banyak atau bahkan peminatnya menjadi berkurang. Harus bisa membaca peminat customer, baru bisa menentukan target penjualan untuk bucket itu sendiri. Selanjutnya ada positioning. Tumbler BTH Deep Bucket Batam merupakan slogan dari penjualan bucket ini. Dari slogan tersebut menyatakan dengan faktual memposisikan diri dalam benak konsumen bahwasanya bucket bunga ini merupakan gift yang ada di kota Batam. Intinya ada taktik. Bagian pertama ada differentiation. Bucket juga memiliki minat konsumen dan memperkenalkan berbagai macam inovasi baru sebelum produknya diluncurkan. Strategi ini merupakan cara yang cerdas untuk mengkampanyekan produk sehingga penjualan meningkat. Selanjutnya ada marketing mix. Yang pertama ada produk atau produk, meliputi unsur-unsur jenis produk, kualitas, desain, feature, fasilitas, dan kegunaannya. Selanjutnya ada brand name, kemasan, ukuran, pelayanan, garansi, dan penggantian jika terjadi kerusakan. Yang kedua ada price atau harga, yaitu meliputi unsur-unsur daftar harga itu sendiri, ada potongan dan bonus atau jangka waktu pembayaran, aturan kredit. Yang ketiga ada promotion atau communication. Yang A ada promosi atau komunikasi, di dalamnya termasuk promosi penjualan, periklanan, tenaga penjualan, hubungan masyarakat, atau public relation, dan sebagainya. Yang terakhir ada place atau tempat, meliputi unsur-unsur saluran distribusi, cakupan, coverage, atau lokasi. Selanjutnya ada selling, bertemunya penjual dan calon pembeli dengan bertatap muka untuk menginformasikan dan memberikan pemahaman dari sebuah produk atau brand yang ditawarkan supaya calon pembelinya bersedia mencoba dan membelinya.
Selanjutnya ada value. Ada brand, di mana sebuah usaha juga membutuhkan sebuah brand. Hal ini berguna untuk mempromosikan kepada para customer guna bisa mengetahui bahwasannya bucket yang dijual juga memiliki nilai persona branding. Yang kedua ada service. Ketika layanan toko memiliki kepuasan terhadap kualitas pelayanan biasanya sulit ditiru. Hal ini terdapat pembentukan attitude dan perilaku yang sering dengan keinginan perusahaan yang menciptakan bukanlah pekerjaan yang mudah. Yang ketiga ada proses. Yang pertama memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua ada desain strategi pemasaran. Yang ketiga ada membangun hubungan dengan pelanggan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk memulai usaha bucket, dia tentunya belum memiliki modal dengan jumlah yang besar. Di tengah persaingan dagang online yang sangat pesat ini, terutama dalam penjualan bucket, tentunya lebih bersikeras untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dan ide-ide baru untuk mempromosikan bisnis bucket yang dimilikinya. Dengan melibatkan bisnis bucket sebagai sponsor utama di sebuah acara atau kegiatan positif, baik di lingkungan kampus ataupun di acara-acara lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini adalah contoh dari foto testimoni salah satu customer bucket Tumblr BTH. Bisa dilihat hasilnya dan sudah diserahkan kepada customer. Dan yang di sebelahnya ada foto salah satu produk dari Tumblr BTH. Ini adalah produk-produk yang ownernya jual dan tokonya jual untuk diserahkan ke customer nantinya. Baiklah, sekian dari presentasi hasil kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.